selanjutnya saya serahkan pada hambanya Pendeta Karmelia. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi ini kami masih bisa berkumpul di tempat kami masing-masing untuk bisa memuji menyembah Tuhan dan kembali dihiburkan, dikuatkan, disegarkan oleh sebagian kecil dari firman-Mu yang begitu luas itu Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika kami membuka hati kami, maka benih firman itu akan jatuh di tanah hati yang subur, bisa menguatkan iman kami, semakin berakar berbuah dalam hidup kami, dan iman kami semakin teguh kepada Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar hari ini Tuhan, bisa kami praktekkan di dalam hati hidup kami sehari-hari, berakar di dalam hati kami, dan membuat kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus kuasailah hati kami, kuasai pikiran kami, dan tempat serta gadget apapun yang kami gunakan. Hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Ya, shalom ibu-ibu. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan ibu-ibu di tempat ini. Kadang-kadang hari Selasa saya ikut tapi wajahnya nggak tampil begitu ya. Hari ini tampil, agak make-up-make-upan dikit. Ya awet karena udah lama nggak dipakai begitu ya. Tiap hari di rumah dasteran aja. Ya ibu-ibu, ada ungkapan dalam bahasa Indonesia bahwa surga berada di telapak kaki ibu begitu ya. Kita sering mendengar kata-kata seperti itu. Nah, bukan artinya waktu kita angkat telapak kaki kita terus kita lihat surga di sana, bukan. Tapi ini menunjukkan bahwa peran seorang ibu, peran wanita yang sudah mempunyai anak itu bukan hanya sekedar melahirkan selesai, tidak, tetapi juga mendidik anak itu sampai menjadi orang, tanda petik, bukan berarti waktu lahir nggak jadi orang begitu ya. Tapi ada yang bilang dulu mah orang-orangan, sekarang baru jadi orang begitu. Anak itu dididik menjadi anak yang takut akan Tuhan kalau dia dididik secara Kristen. Nah, tentunya tidak mudah loh menjadi ibu seperti itu. Ya, saya mungkin di sini yang paling muda begitu ya. Saya yakin ibu-ibu, oma-oma yang telah melewati fase kehidupan lebih dulu sebelum saya pasti mengalami hal-hal seperti itu. Membesarkan, mendidik anak atau cucu itu tidak mudah begitu ya. Nah, ibu yang baik, dia akan memberikan segala sesuatu buat anak-anaknya. Sehingga anaknya akan bilang, ih mama gue mah baik, minta apa aja dikasih. Itu ibu yang baik. Tapi ibu yang berhasil bukan hanya memberikan segala sesuatu buat anak-anaknya, tetapi dia juga mendidik anak-anaknya untuk bisa mandiri, untuk bisa mengerti, untuk bisa bekerja, dan terutama untuk takut akan Tuhan. Nah, Alkitab sering menggambarkan tentang tokoh-tokoh wanita yang berhasil di dalam hidupnya, dalam keluarganya. Salah satu contohnya kalau ibu-ibu buka di dalam 2 Raja-Raja 4, 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai ke 37. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37, Pendeta Saumi Mansaud telah menuliskan sebuah artikel yang sangat baik. Nanti ibu-ibu bisa baca di rumah keseluruhan kisah itu. Nah, di situ diceritakan tentang seorang perempuan Sunem. Memang ayatnya banyak, kita tidak akan baca semua hari ini. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa banyak juga kok tokoh perempuan yang berhasil. Salah satunya di dalam kisah yang tadi, 2 Raja-Raja, berapa ibu-ibu? 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Kisah perempuan Sunem. Dia kenapa disebut perempuan Sunem? Karena dia tinggal di Sunem, sebuah kota yang terletak di sebelah utara Yisrael, dekat Nain. Masih ingat kalau dengar kata Nain, apa yang Yesus lakukan di sana? Yesus melakukan sebuah mujizat, membangkitkan seorang pemuda di sana. Nah, Nain, sebuah kota yang 900 tahun kemudian menjadi sangat terkenal karena Yesus menghidupkan kembali anak seorang janda di sana. Jadi ini kisahnya lama sebelum Yesus. 900 tahun kemudian baru Yesus melakukan mujizat di sana. Ini kisah sebelumnya. Nah, perempuan Sunem ini digambarkan sebagai seorang perempuan yang terpandang, perempuan yang kaya, menikah dengan suami yang lebih tua daripadanya. Nah,
tapi dia belum mempunyai anak sampai kisah ini diceritakan. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa suami itu memang kepala rumah tangga begitu ya. Tetapi tidak berarti bahwa semuanya itu hanya menurut kata suami. Tidak berarti dilakukan kepemimpinan dalam rumah tangga secara diktator. Harus semua berkata ya, tidak boleh tidak boleh membantah tidak. Tidak harus selalu mendengar apa yang diputuskan oleh suami, tetapi menjadi perempuan yang kreatif. Bukan perempuan yang membantah ya, ibu-ibu, oma-oma. Jangan kalau suami ngomong A, kita B, suami B, kita C. Itu juga nggak baik. Tetapi menjadi perempuan yang kreatif. Jangan menjadi istri yang bersikap pasif atau menjadi ibu yang bersikap pasif. Artinya apa? Nanti kalau kepala rumah tangganya juga pasif, kitanya juga pasif, nah udah nggak jalan kemana-mana. Yang ada malah jadi susah. Yang susah siapa? Anak-anak kita, cucu-cucu kita, begitu ya. Jadi perlu ada keseimbangan antara suami dan istri. Nah, ini perlu hikmat di sini. Bagaimana supaya bisa menghasilkan ide-ide baru di dalam rumah tangga tanpa menimbulkan konflik yang besar. Jangan tiap kali ngomong jadi ribut. Akhirnya suami istri adem karena nggak saling ngomong. Itu juga nggak baik begitu ya. Nah, wanita yang kreatif itu dengan sepengetahuan suaminya bisa mengajukan hal-hal yang sifatnya positif. Jadi kreatif itu ada dua macam ya, ibu-ibu, oma-oma. Satu, kreatifnya negatif. Contohnya apa? Rajin banget ngegosipin orang. Orang belum tahu beritanya, dia udah tahu. Berita omongan orang selalu jadi lebih lengkap, lebih panjang, lebih seru sama dia gosipnya. Digosok-gosok makin sip katanya begitu. Yang kedua yang kita tuju hari ini, yang kita inginkan, yang kita rindukan adalah menjadi wanita atau perempuan yang kreatif dan positif. Memang ada yang negatif, tapi kita mau yang positif. Artinya membangun iman kerohanian kita, bukannya malah menjerumuskan kita dan orang lain ke dalam dosa. Yuk kita lihat. Di Alkitab ada beberapa perempuan yang terus-menerus mengerjakan atau mengajukan hal-hal yang negatif. Punya ide, punya usul, punya pikiran, tapi negatif. Akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat. Sarah, masih ingat kisah Sarah? Dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai yang ke-18. Kejadian 16 ayat 1 sampai yang ke-18. Apa yang diajukan Sarah kepada suaminya? Kita tahu waktu itu memang Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Abraham dan Sarah akan diberikan keturunan seperti banyaknya bintang di langit, banyaknya pasir di laut. Tetapi waktu itu diperkirakan Abraham sudah berusia 100 tahun dan Sarah 90-an tahun, belum ada tanda-tanda kehamilan. Dan Sarah dikatakan sudah mati sahid, artinya sudah mati mens. Jadi sudah tidak bisa lagi, mati sahid lain lagi ya urusannya begitu ya. Sudah mati mens, artinya dia sudah tidak bisa lagi punya anak secara medis. Kalau medis sekarang saja dengan segala kecanggihannya belum tentu bisa membuat seorang perempuan hamil, apalagi pada zaman itu. Jadi Sarah ceritanya punya ide, Sarah ceritanya memajukan diri. Udahlah, Koh mungkin manggilnya begitu, atau Bang, atau Pih, atau Ayah, atau apalah begitu. Abraham, udah kamu silakan kawin lagi. Kamu merit lagi lah sama siapa? Nih sama Hagar nih. Siapa tuh Hagar? Hagar itu budak saya nih, saya kasih sama kamu. Dia masih muda, cantik, montok, kamu pasti suka deh. Terus ngapain saya kawin sama dia? Nanti kalau punya anak, anaknya jadi anak kita. Nah, cocok kan? Nah, akhirnya karena ide yang salah, kreatif yang negatif, Abraham mengikuti ide istrinya. Ibu-ibu, oma-oma pernah dengar ya, di belakang laki-laki yang hebat ada juga perempuan yang hebat. Di belakang laki-laki yang hancur ada juga perempuan yang merongrong. Nah, inilah kisahnya. Nah, Abraham kemudian menikah dengan Sarah. Sebenarnya ide ini sangat bertentangan dengan janji Tuhan. Karena janji Tuhan apa? Keturunan Abraham dan Sarah, bukan Abraham dan Hagar. Walaupun tanda petik anaknya akan diadopsi atau dianggap anak, tapi tetap bukan itu janji Tuhan. Nah, ketika kita punya ide, punya pikiran, punya tujuan, punya perasaan yang bertentangan dengan firman Tuhan dan tetap kita maksa untuk dikerjakan, hasilnya pasti tidak baik. Akhirnya kita tahu apa?
menjadi masalah sampai hari ini. Karena dia punya anak, si Hagar ini akhirnya apa? Berani sama nyonyanya, berani menghina nyonyanya. Mungkin tidak secara langsung, tapi body language, mimik muka itu bisa terlihat. Dan itu sangat menyinggung hati Sarah. Lama-lama si Sarah kesel. Waktu Sarah kesel, apa yang disuruh dilakukan? Usir aja tuh si Hagar. Nah, Hagarnya diusir karena apa? Karena waktu itu janji Tuhan sudah terwujud. Siapa yang lahir, ibu-ibu oma-oma? Ishak, anak yang dijanjikan Tuhan. Tetapi karena ide kreatif negatif dari si Sarah ini, Hagar, Ismail, dan seluruh keturunannya tetap bertentangan, tetap konflik dengan bangsa Israel sampai hari ini. Nah, itu yang pertama. Contoh yang kedua, Isabel. Kalau anak sekolah minggu pada bilangnya Isabel, katanya begitu. 1 Raja-Raja pasal yang ke-21. Ini seorang ratu, tetapi kelakuannya, pikirannya sama sekali nggak ada elegan-elegannya. Kalau kita lihat atau mungkin kita masih ingat Princess Diana begitu ya, rasanya wih elegan banget, udah cantik, anggun, manis, baik hati, ramah sama rakyat kecil. Wih, itu putri banget deh gitu kan, kayak kisah di dongeng terwujud menjadi nyata. Tapi Isabel jauh banget dari situ. Nah, waktu itu di dalam 1 Raja-Raja 21 ada seorang yang bernama Nabot. Nabot ini punya kebun anggur yang sangat bagus, sangat dia sayang, karena ini warisan turun-temurun dari keluarganya. Nah, si Nabot ini karena dia pelihara sungguh-sungguh kebun anggurnya, jadi lebih bagus dari yang lain. Lalu kemudian Raja Ahab, suaminya Isabel ini, pengen kebun anggur. Namanya raja, apa yang dia mau harus dapat, biasanya begitu kan ya. Kita bukan raja aja rasanya gemes gitu kalau udah kepengen. Coba ibu-ibu jalan-jalan ke mall kepingin tas gitu ya, terus pasti sampai rumah kebayang-bayang, tadi kenapa gua nggak beli ya, aduh jangan-jangan besok balik lagi udah dibeli orang ya, sampai ngigo-ngigo itu tasnya. Nah, apalagi ini raja yang terbiasa mendapatkan apa yang dia inginkan, sampai ini raja nggak bisa makan, nggak bisa tidur, kepikiran terus begitu ya. Nah, istrinya dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 7 sampai yang ke-9, ibu-ibu bisa buka 1 Raja-Raja 21 ayat 7 sampai yang ke-10 deh, biar jelas. Dia bilang apa? Begini, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa, raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Lah, gimana caranya? Kemudian Isabel menulis surat atas nama Ahab, nah suaminya, dan dikirimnya surat itu kepada pemuka-pemuka kota di Israel. Bunyi suratnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Ide bukan? Ide, inisiatif, iya. Saran, kreatif banget. Positif, no, jauh banget dari positif. Ini ide yang timbul dari hati yang jahat. Makanya Amsal 4 ayat 23 berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, supaya dari situ terpancar kehidupan. Setiap orang punya hati, tapi periksa hatimu, apa yang ada di dalam hatimu. Kalau yang ada kotoran, ide yang keluar juga kotoran. Kalau hatimu jahat, maka pemikiran yang keluar juga jahat. Ini terbukti dari kisah Isabel. Dia sampai punya ide untuk kasih saksi dusta supaya Nabot itu dimatiin, dilempari batu sampai mati, dan kebun anggurnya bisa dia ambil dengan paksa. Bayangkan. Jadi akhirnya secara tidak langsung Ahab membunuh Nabot hanya untuk sebuah kebun anggur. Nggak dibawa mati, ibu-ibu, oma-oma, nggak dibawa kemana-mana, cuma bisa dinikmati di dunia ini. Padahal sebagai seorang raja, Ahab punya segala-galanya, berkuasa atas segala-galanya. Kalau dia pasti punya kebun anggur yang lain, dia bisa suruh orang pelihara kebun anggur itu, mungkin bisa lebih bagus dari punya Nabot. Tapi karena dia jahat, dia pengen
apa yang orang lain punya. Masih ingat perintah 10 perintah Allah? Apa perintah yang ke-10? Jangan mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain. Masih panjang tuh ke bawah. Jangan mengingini isi rumahnya, istrinya, budaknya, dan seterusnya. Pokoknya apapun yang dimiliki orang lain jangan sampai kita kepengen. Karena apa? Nanti iblis akan masuk di situ dan berakhir seperti Isabel dan Ahab. Ini istri yang kreatif, tapi idenya jahat. Lalu kita lihat lagi Herodias dalam Matius 14 ayat 1 sampai 13. Matius 14 ayat 1 sampai yang ke-13. Herodias ini siapa sih? Herodias ini adalah mantan istrinya Filipus. Dia kemudian berselingkuh. Nah, ini aja udah jahat gitu ya. Karena apa? Berselingkuh itu tidak semerta-merta. Berselingkuh itu nggak langsung kedipin mata, langsung terjadi. Enggak. Ada prosesnya yang kita biarkan berlanjut. Nah, dia berselingkuh dengan Herodes dan kemudian menikah menjadi istrinya Herodes. Semua orang diam terhadap masalah ini. Kenapa? Karena Herodes adalah seorang raja. Bukan hanya raja, tetapi juga kejam dan jahat. Daripada mati dipenggal atau dipenjara seumur hidup, udahlah lebih baik diem aja deh begitu. Kecuali satu orang, Yohanes Pembaptis, yang berani untuk menegur mereka dengan keras. Di dalam Matius 14 ayat yang keempat, Yohanes Pembaptis berkata, "Tidak halal engkau Herodias." Inilah teguran Yohanes Pembaptis buat Herodias dan Herodes. Tapi orang nggak ada yang suka dikritik, nggak ada yang suka ditegur, apalagi soal kesalahannya. Dan pada waktu itu dia sudah menikah dengan seorang raja, egonya menjadi naik begitu kan. Dia dendam terhadap Yohanes Pembaptis, sangat benci. Dan kemudian dia suruh orang untuk menangkap Yohanes Pembaptis itu, dimasukkan ke dalam penjara. Sampai kapan? Nggak tahu sampai kapan. Dalam Lukas 3 ayat 19 dan 20. Wah, waktu itu cuman dimasukkan dalam penjara. Nah, waktu itu ada ulang tahun. Salome, anaknya Herodias ini menari-nari dengan indah begitu ya, di hadapan raja dan para tamunya. Dan kemudian raja tuh jadi seneng hatinya, raja jadi sukacita. Dan kemudian dia bilang, "Apa saja yang kamu minta akan aku berikan," katanya begitu. Nah, anak ini dimanfaatkan oleh mamanya yang penuh dendam. Herodias masih dendam terhadap Yohanes Pembaptis. Enggak cukup Yohanes Pembaptis cuma dipenjara seumur hidup, mungkin nggak tahu sampai kapan dibebasin. Dia masih dendam selama Yohanes Pembaptis itu masih hidup. Jadi dia bisikin, Salome, minta kepala Yohanes Pembaptis di atas nampan." Ya, waktu anak itu kembali kepada raja dan tamu-tamunya, dia katakan apa pesan dari mamanya? "Aku minta kepala Yohanes Pembaptis." Dan kemudian apa yang dikerjakan sebagai seorang raja yang memegang perkataannya? Kepala Yohanes Pembaptis diberikan di atas nampan. Wanita kreatif, iya, tapi idenya jahat. Dia tidak menjadi berkat, tetapi menjahati orang lain. Satu lagi, yang terakhir. Masih ingat kisah Ayub? Ibu-ibu, oma-oma? Setiap kita pasti pernah susah. Setiap kita pasti pernah menderita. Waktu kita lagi susah, waktu kita lagi sedih, waktu kita lagi miskin, waktu kita lagi bokek, pengennya apa? Pengennya ada orang yang ngerti kita, pengennya ada orang yang support kita, pengennya ada orang yang dampingin kita. Waktu kita masih punya pasangan, kita pengen pasangan kita, suami kita yang paling dekat, yang mengerti kita. Tapi dalam kisah Ayub, di dalam kisah Ayub yang Ayub 2 ayat yang ke-10, yuk kita lihat. Ayub 2 ayat yang ke-10. Oh, kita mulai dari ayat yang ke-9. Ayub 2 ayat yang ke-9. Ini yang dikatakan istri Ayub waktu Ayub sudah kehilangan 5 hal paling berharga di dalam hidupnya. Istrinya malah berkata begini, Ayub 2 ayat 9. "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Nah, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Jadi perempuan waktu suami lagi susah, bukannya mendoakan, bukannya kasih support, kasih semangat, tapi malah bilang apa?
Ngapain lo ke gereja-gereja lagi? Ngapain lo pelayanan-pelayanan lagi? Ngapain lo masih berdoa-doa? Udahlah, tinggalin Tuhan dan mati deh sekarang. Itu seorang perempuan yang kreatif, bisa berkata-kata dengan baik tapi tidak menjadi berkat. Ini kreatif yang negatif. Nah, dari 4 contoh ini kita sudah bisa belajar dari pengalaman mereka supaya kehancuran yang mereka alami tidak terjadi dalam hidup kita. Yuk kita lanjutin. Ada nggak perempuan yang memberikan kreatif yang positif dan hidupnya jadi makin berhasil diberkati Tuhan? Dalam Alkitab ada contohnya? Ada. Masih ingat kisah Esther? Nah, zaman Esther sebenarnya zaman yang genting bagi orang Yahudi. Karena apa? Kita ingat kisahnya, ada seorang panglima bernama Haman yang mau menghabisi seluruh orang Yahudi hanya karena waktu itu satu orang Mordekai tidak membungkuk kepadanya, nggak hormat. Nah, ini juga ibu-ibu, oma-oma, kita ingatkan suami kita. Atau kalau kita punya jabatan di pekerjaan, di karir, bukan cuma di rumah tangga, kita ingatkan juga diri kita sendiri. Waktu kita punya kekuasaan, waktu Tuhan sudah mengangkat kita, materi mungkin diberikan lebih berlimpah daripada sebelumnya. Jangan sombong, karena waktu sombong, ego kita akan lebih besar daripada iman kita, daripada logika kita. Akhirnya kehancuran yang kita terima. Nah, si Haman ini cuman gara-gara tersinggung, nggak dihormatin, nggak disembah sama Mordekai, dia mau bunuh semua orang Yahudi. Esther, sang tokoh wanita, berperan di sana di dalam kitab Esther. Dia memakai kesempatannya sebagai ratu untuk apa? Menyelamatkan bangsanya. Dengan apa? Dengan doa dan puasa. Esther kan cantik, betul, tetapi pada waktu itu kecantikan saja tidak cukup, dan Esther tahu bahwa kuasa doa dan puasanya jauh lebih bermanfaat daripada sekedar kecantikan lahiriahnya. Nah, Tuhan menolong dan Tuhan mengasihi bangsa Yahudi, sehingga apa? Haman akhirnya yang udah bikin tiang gantungan, Haman sendiri yang ujung-ujungnya digantung di sana, bukan bangsa Yahudi. Esther memberikan suatu karya yang besar, kreatif. Dia bilang apa? Bangsa semuanya berdoa buat aku akan masuk. Kalau raja tidak berkenan, pada waktu itu nggak dipanggil tapi maju, nah hukumannya adalah penggal. Tapi Esther berani melakukannya. Dia menyelamatkan orang-orang Yahudi. Kreatif, iya. Positif, tentu. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian lagi kita lihat kisah Ruth. Selasa yang lalu kalau tidak salah baru kita mendengar renungan tentang Ruth ya, ibu-ibu, oma-oma. Nah, Ruth ini waktu suaminya udah mati, Ruth pingin ikut mertuanya sendiri. Naomi punya berapa mantu? Masih ingat khotbah minggu lalu? Mantunya ada berapa? 2, betul. Yang jawab 2 boleh dapat nasi campur nanti ya dari staf KW ya. Nah, mantunya 2 karena apa? Anak laki-lakinya hanya 2, Mahlon dan Kilion. Dua-duanya sudah mati. Tinggal mantunya Ruth dan Orpa. Naomi ini mengizinkan 2 mantunya ini untuk pergi. Aku udah gak punya anak laki-laki lagi untuk dinikahkan dengan kamu. Seandainya pun Tuhan izinkan aku hamil lagi, ya jaraknya pasti jauh banget dan itu juga gak mungkin gitu kan menjadi suami kalian. Akhirnya apa? Orpa meninggalkan mertuanya dan mencari peluang untuk menikah dengan laki-laki lain. Tetapi Ruth sendiri kreatif, mengajukan ide sendiri, inisiatif sendiri, keinginan sendiri untuk apa? Untuk ikut sama mertuanya. Sampai di dalam kisahnya dia berkata apa? Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu lah adalah Allahku. Ini suatu ide, suatu inisiatif, suatu kreativitas yang positif. Karena apa? Dia mendukung mertuanya. Walaupun dengan ikut sama Naomi, dia nggak tahu harus kemana, kehidupannya akan seperti apa, dan kesempatan untuk menikah lagi di usianya yang masih muda menjadi sangat kecil. Tapi kita tahu, karena Ruth seorang yang setia, karena Ruth punya hati yang baik, karena Ruth orang yang kreatif dan positif, dia melakukan hal-hal yang baik, sampai akhirnya Tuhan membuka jalan, dia bisa menikah dengan Boaz sampai akhirnya. Itu kisah yang kedua. Lalu kita lihat lagi, contoh yang ketiga yang kreatif dan positif adalah Maria, Ibu Yesus. Maria, Ibu Yesus ini juga punya inisiatif. Inisiatifnya kapan? Waktu perjamuan di
Kana. Itu dalam kisah perjamuan di Kana, apa yang Yesus lakukan? Mengubah air menjadi anggur, begitu ya. Dalam Yohanes 2 ayat yang pertama, perkawinan di Kana, ayat 1 sampai kesekian, nanti ibu-ibu bisa baca sendiri keseluruhan kisahnya. Kita tahu waktu itu anggurnya sudah habis, tapi kemudian Ibu Yesus ini punya ide. Dia pesan sama seluruh pelayan, nanti kalau Yesus suruh apapun, kerjain aja. Nah, ini sesuatu yang aneh. Mereka bisa nurut sama Yesus yang pada waktu itu adalah tamu loh. Biasanya di dalam pesta, yang nyuruh-nyuruh itu adalah keluarga, ya penyelenggara pesta. Yang nyuruh-nyuruh itu adalah panitia kalau zaman sekarang gitu ya, WO, IO atau apapun itu. Tapi Ibu Yesus ini pesen, nanti kalau Yesus suruh apapun, kamu kerjakan, dan mereka nurut. Nah, dia punya inisiatif. Inisiatifnya apa? Minta sama Yesus. Dia tahu anaknya ini bisa melakukan sesuatu. Walaupun pada waktu itu Yesus bilang, mau apa engkau daripadaku ibu, waktuku belum tiba. Tapi dia tetap minta, karena dia tahu anaknya bisa melakukan sesuatu. Dia punya ide, dia punya saran, dia punya keinginan yang positif. Sampai akhirnya terjadilah mujizat pertama yang Yesus lakukan di tempat itu. Mujizat air menjadi anggur. Nah, ibu-ibu, oma-oma, dari 3 contoh ini, sekarang kita kembali kepada perempuan Sunem yang tadi ya. Perempuan Sunem ini punya kekayaan yang luar biasa. Sebenarnya dia bisa hidup berfoya-foya, dia bisa hidup bersenang-senang, dia bisa pakai uang seenak-enaknya begitu ya. Dia pasti tidak perlu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, namanya juga orang hayah begitu kan ya. Dia pasti punya banyak pembantu, dia nggak perlu mengantar anaknya ke sekolah karena dia belum dikaruniai anak dan suaminya sudah tua. Bisa saja dia tinggalkan di rumah, atau kalau zaman sekarang dia kirim ke panti jompo, dia jalan-jalan keliling dunia, atau dia medikur pedikur ke salon ke spa setiap hari begitu ya. Dia bersenang-senang dengan teman-temannya. Tapi perempuan ini tidak melakukan hal-hal seperti itu. Kalau kita membayangkan atau membandingkan dengan gaya hidup wanita modern pada zaman ini, mungkin kita akan berpikir, rugi tuh perempuan Sunem. Ngapain? Orang mah jalan-jalan ke mall lah, shopping-shopping setiap hari lah, begitu kan. Orang mah kita senam lah, arisan lah, kita lah. Yaduh, kita harus bergaya sosialita, begitu kan. Tapi perempuan ini tidak merasa rugi dengan hal seperti itu. Dia melakukan hal yang berbeda dengan perempuan-perempuan lain yang mungkin kita pikirkan seperti itu. Perempuan ini punya perhatian yang serius terhadap orang-orang di sekitarnya. Dia memperhatikan orang tetapi tidak berusaha untuk ikut campur, atau bahasa sekarang kepo, apalagi gosipin orang. Dia peka terhadap orang lain sehingga dia memperhatikan orang-orang di sekitar, orang-orang di sekitarnya, tapi bukan stalker atau detektif begitu ya. Nah, kemudian dia memperhatikan ada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini agak berbeda dari yang lainnya. Sampai akhirnya dia mengajukan ide kepada suaminya untuk mengundang hamba Tuhan itu makan ke rumahnya. Dan otomatis mungkin pada waktu itu berdoa dan memberkati rumah dan keluarganya. Dan kemudian bukan hanya mengundang makan, tapi dia ingin membuatkan kamar. Nah, ibu-ibu, oma-oma, kamar yang dibuatkan di rumahnya ini bukan kamar darurat, bukan kamar seadanya aja, bukan kamar ala kadarnya, tetapi kamar permanen yang disediakan segala sesuatunya, sehingga setiap kali hamba Tuhan itu datang, dia bisa nginap di sana dengan aman dan nyaman. Artinya apa? Perempuan Sunem ini mengelola berkat Tuhan dan mengembalikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pemberian yang terbaik bagi hamba Tuhan. Dia mendirikan kamar yang baik, dia mengerjakan yang terbaik bagi hamba Tuhan ini. Nah, sekarang timbul pertanyaan, setelah kita berkali-kali, bertahun-tahun, puluhan tahun, setiap bulan, setiap minggu, seumur hidup kita mungkin kita ya menjadi wanita Kristen di gereja, entah sudah berapa lama kita menjadi perempuan Kristen. Pernah nggak kita merencanakan atau mengerjakan sesuatu, ya baik itu hal-hal kecil atau hal-hal besar untuk Tuhan dan gerejanya? Untuk hamba-hamba Tuhan, pernahkah kita memperhatikan para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di gereja kita? Pernahkah kita memperhatikan gereja kita sendiri dan kebutuhannya? Pernahkah kita memperhatikan sesama staf WBI kita atau teman-teman kita?
beberapa minggu yang lalu atau kira-kira bulan yang lalu saya mendapatkan kiriman sebuah foto dari sekretariat gereja bahwa salah seorang ibu KW ini memperhatikan bahwa tatakan genset di gereja kita itu sudah rapuh dan kemungkinan sewaktu-waktu bisa roboh. Dan kemudian dia mengajukan ide yang kreatif dan positif. Dia ngomong sama suaminya, karena suaminya ini bisa sedikit bertukang untuk membuatkan rangka tatakan yang baru untuk genset di gereja. Ketika dia mengantarkannya ke gereja dan kemudian sekretariat memberikan informasi kepada saya, itu suatu hal yang sungguh mengharukan bagi saya sebagai pelayan di gereja kita ya. Karena ternyata untuk hal-hal kecil seperti itu, ada seorang perempuan yang bisa memperhatikannya. Dan dia memberikan ide yang kreatif dan positif kepada suaminya, sehingga bisa bermanfaat bagi gereja. Mungkin kita pikir, kan cuman itu. Tapi coba pikirkan, seandainya tidak ada yang memikirkan tentang hal itu, dan satu kali gensetnya roboh, tentu akan menjadi masalah bagi kita semua. Nah, pernahkah kita sebagai ibu rumah tangga memikirkan satu rencana, satu rancangan bagi keluarga kita? Permisi, saya mau tanya, di mana anak-anak kita saat ini? Jangan bilang itu di kamar, lagi sekolah online, itu lagi kuliah. Bukan, di mana posisi iman anak-anak kita saat ini? Apakah kita sudah mengajarkan firman Tuhan kepada mereka? Apakah mereka sudah kita tantang untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan satu-satunya di dalam hidup mereka? Apakah mereka sudah sungguh-sungguh percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus? Atau jangan-jangan ketika ditanya, Anda yakin sudah selamat? Anak-anak kita masih ragu, selamat gak ya? Selamat gak ya? Atau anak-anak kita mungkin belum termotivasi untuk mengikuti ibadah, harus dipaksa-paksa dulu, harus diingat-ingetin dulu. Permisi tanya, di mana posisi iman anak-anak kita saat ini? Apakah mereka sudah rajin ibadah? Lalu suami kita saat ini, sudahkah mereka mengalami anugerah Tuhan? Sudahkah mereka mengalami keselamatan dari Tuhan? Sudahkah mereka mengalami banjirnya doa-doa kita? Kalau kita mau jadi ibu yang berhasil, bukan hanya disebut ibu yang baik, kita harus memenangkan keluarga kita buat Tuhan. Bukan cuma suami dan anak-anak kita, tetapi seluruh keluarga kita. Karena ini adalah hadiah yang terbesar yang bisa dilakukan seorang ibu bagi keluarganya. Lalu kalau kita masih menjadi anak atau kita masih punya orang tua, apa yang sudah kita kerjakan untuk orang tua kita selama ini? Mungkin tidak maksimal, mungkin tidak sempurna, tetapi setidaknya di tengah kesibukan kita, di tengah kehidupan kita, di tengah aktivitas kita, ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk memperhatikan mereka. Seringkali orang Cina atau orang Tionghoa berkata begini, lu kalau udah jadi Kristen ya nanti jadi doraka sama orang tua, katanya begitu. Karena apa? Karena nggak boleh lagi sembayang-sembayang, nggak boleh lagi begini begitu. Nah, sebenarnya orang Kristen adalah orang yang paling menghormati orang tuanya. Di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12 dikatakan apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang menjadi salah adalah ketika selama hidup orang tua kita tidak perhatikan mereka, tapi waktu orang tua udah nangis, kita orang tua udah mati, kita sembayangin sampai nangis-nangis, kita datengin kuburannya, kita tanemin bunga, padahal waktu masih hidup sekali lagi mereka tidak kita perhatikan. Itu yang menjadi salah. Justru kita sebagai orang-orang Kristen, selama orang tua kita masih hidup, kita perhatikan mereka sebaik-baiknya. Nanti ketika mereka sudah mati, mereka udah senang, ibu-ibu, oma-oma. Karena apa? Sudah pulang ke rumah Bapa di surga, udah enak hidupnya, yang sakit nggak sakit lagi, yang menderita nggak menderita lagi. Nah, itu orang Kristen. Makanya orang Kristen sama orang yang sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggal, kita nggak sembayangin mereka lagi, kita nggak kasih makan mereka lagi, karena hidup mereka sudah lebih senang di surga. Nah, saya akan tutup dengan sebuah kisah. Satu kali di Tiongkok ada ibu yang sangat mengasihi anaknya, anak laki gitu ya. Sampai anak ini sudah dewasa dan menikah, kemudian ibu ini sangat memperhatikan anaknya. Sejak kecil papanya sudah meninggal dan kemudian dia menjadi satu-satunya pusat perhatian si ibu ini. Jadi mereka cuma berdua, ibu dan anak laki-lakinya gitu ya. Jadi dia begitu disayang. Tetapi ternyata pepatah bilang apa? Air susu dibalas dengan air tuba.
Anak ini yang sudah dibesarkan dari kecil, sudah menikah dan seterusnya, tidak menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Si ibu ini setiap hari harus mengantarkan nasi dan lauk untuk anaknya yang bekerja di ladang. Karena anaknya itu pekerjaannya adalah bertani. Tapi tidak pernah ada ucapan terima kasih dari si anak ini. Bahkan seringkali mamahnya ini diomelin, dicaci maki, cuman karena sayurnya atau lauknya dia nggak suka. Atau sedikit terlambat ketika mengantar makan siangnya. Bahkan tidak jarang juga anak ini berani untuk memukul ibunya. Si ibu ini tidak melawan, dia hanya mengelus-ngelus dada dan tidak ada lagi tempat untuk mengadu bagi dia. Suatu pagi di ladang ada kejadian yang menarik. Waktu anak ini lagi duduk-duduk beristirahat sejenak, dia memperhatikan bahwa ada anak-anak burung yang bolak-balik ke satu pohon. Akhirnya dia panjat pohon itu dan dia lihat, oh ternyata di atas ada induk burung yang terluka. Dan anak-anak burung ini bolak-balik nganterin makanan buat ibunya begitu ya. Dan kejadian ini begitu mengesankan bagi dia. Lalu kemudian dia berpikir, aduh selama ini bukan saya yang kasih makan mama, malah mama yang nganterin makanan buat saya. Selama ini saya malah marah-marahin mama, padahal mama udah jauh-jauh bawain makanan. Aduh nanti kalau mama datang saya akan bilang terima kasih, saya akan berubah deh sama mama, saya akan minta maaf, saya akan mohon minta ampun sama mama. Nah siang itu dia bekerja dengan tidak tenang, hatinya menjadi kacau, penuh emosi. Dia menanti kedatangan mamanya, mana ya kok lama banget mama nggak datang-datang gitu ya. Sampai akhirnya tiba waktu makan siang, dari jauh dia lihat mamanya udah datang begitu kan. Aduh sambil terseok-seok berjalan membawa barang-barang yang berat, makanan untuk dia. Dan kemudian dia lihat mama datang, dari jauh dia lari menghampiri mamanya. Tapi si mama ini salah sangka, ibu-ibu, oma-oma. Karena apa? Karena biasanya ketika dia datang disambut dengan omelan, dipukul, dihina, disiksa begitu kan. Kenapa terlambat? Kenapa sayurnya begini? Jadi saking dia sudah biasa diperlakukan seperti itu, kali ini dia lihat anaknya dari jauh udah lari nyamperin dia. Ibu ini ketakutan, dia lempar semuanya, dia lari juga. Si anak ini panggil, "Mah, mah." Makin dipanggil, makin ketakutan. Aduh kenapa nih? Salah apa nih? Salah apa? Udah nggak bisa lari lagi, dia lompat ke sungai dan mati tenggelam. Memang ini hanya sebuah kisah, tetapi perhatikanlah bahwa di dalam Alkitab kita tidak pernah diajar untuk tidak menghormati orang tua. Alkitab mengakan Yesus sendiri sampai di atas kayu salib, dia sempat menitipkan ibunya kepada murid-muridnya. Nah, ayo kita menjadi perempuan yang kreatif dan positif supaya kita bisa menjadi ibu yang baik, ibu yang berhasil, menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi masyarakat kita. Jangan kita menjadi seperti Sarah yang tidak sabaran menanti janji Tuhan. Akhirnya suami kita, keturunan kita terjerumus ke dalam hal yang salah. Jangan kita menjadi seperti Isabel, memberikan ide yang jahat kepada suami kita, sehingga akhirnya semuanya menjadi hancur karena dosa kejahatan tersebut. Tidak sabar dan pingin memiliki apa yang orang lain miliki, rakus. Jangan kita seperti Herodias, punya hati yang pendendam, nggak hilang-hilang marahnya, nggak hilang-hilang dendamnya. Padahal firman itu untuk menegur dirinya. Sampai akhirnya apa? Pembunuhan pun terjadi dan dosa itu terjadi dalam keluarganya. Jangan kita seperti istrinya Ayub, bukannya mendukung suami lagi susah, bukannya mendukung suami lagi sakit, malah suruh suami tinggalin Tuhan dan dikutukin supaya mati. Tapi ayo kita jadi seperti Esther, tetap kuat doa puasa, sehingga apa? Hukuman, orang jahat, orang-orang berniat jahat kepada kita, Tuhan hindarkan semuanya. Dan kita menjadi berkat, bukan cuma bagi keluarga, tapi bagi bangsa dan negara. Jadi orang seperti Ruth yang kesetiaannya sampai hari ini menjadi berkat, dicontoh di mana-mana, dan hidupnya pun menjadi baik karena bisa menikah, punya kesempatan menikah lagi. Kemudian yang ketiga, jadi seperti Maria, ibu Yesus. Dia punya ide yang kreatif dan positif di saat yang tepat, sehingga apa? Bisa menyelamatkan perkawinan di Kana, dan mujizat pertama Yesus terjadi di sana. Ayo
Kita minta sama Roh Kudus sekarang supaya kita bisa menjadi perempuan yang kreatif dan positif, bukan kreatif tapi negatif. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami perempuan-perempuanmu di Alberta, kami belajar dari tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Kami belajar dari tokoh-tokoh perempuan yang Alkitab tuliskan, bahwa kami harus menjadi perempuan yang kreatif tapi positif, punya ide yang kreatif, punya ide yang positif, punya hati yang tulus, hati yang murni, punya kesetiaan, dan seluruh karakter ilahi bisa turun dalam hidup kami. Kami tidak ingin Tuhan punya hati yang rakus, kami tidak ingin punya hati yang jahat, kami tidak ingin punya hati yang gak sabaran. Kami ingin menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi pasangan kami, bagi anak-anak kami, bagi cucu kami Tuhan. Bahkan lebih luas lagi, bagi gereja kami dan lingkungan dimanapun kami tinggal. Lebih luas lagi Tuhan, bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami tahu sebagai perempuan kami seringkali nggak dianggap, seringkali kami tidak diprioritaskan, kami dianggap hanya untuk melakukan tugas-tugas yang kecil. Tapi kami tahu Tuhan, Tuhan menciptakan kami sebagai perempuan tidak pernah salah. Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan, dan rencana Tuhan itu pasti terjadi di dalam hidup kami. Mampukanlah kami supaya kami bisa memelihara hati kami bisa tetap menjadi tiang iman, tiang doa, kami bisa menjadi perempuan-perempuan yang memberikan ide kreatif, memberikan motivasi bagi keluarga kami, bagi anak cucu kami, bagi keluarga besar kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami memelihara dendam. Kami lebih sering menggunakan mulut kami untuk bergosip. Kami lebih sering sibuk dengan pikiran kami praduga tentang orang-orang di sekitar kami. Mari Tuhan kuduskan semuanya itu. Kami mau menjadi perempuan yang bersinar, perempuan yang berdampak positif, perempuan yang berpikiran kreatif positif. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus mampukanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Saya kembalikan.